Silahkan Ananda siapkan dulu. Kalau ada yang buku yang tidak berhubungan dengan mata pelajaran ibu, silahkan Ananda simpan dulu. Yang sakit hari ini? Baiklah, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doa ya. Pembelajaran kita hari ini diridhoi oleh Allah sehingga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi Ananda. Nah, buat emotikon hati yang Ananda rasakan saat ini. Sudah Ananda? Ayo, Ibu ingin lihat perasaan Ananda pada saat jam terakhir hari ini. Karena sebelum memulai pembelajaran, tentu Ibu harus mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Semangat kan? Kalau dilihat ini senyum, Arazid senyum, itu Rahim ngantuk. Mana tahu nanti ketika kita melakukan games, Rahim tambah semangat ya. Nih Moza, kok tersenyum lebar? Ada apa? Saya merindukan game yang kemarin, Bu. Kenapa? Karena saya lebih suka belajar kalau ada gamenya. Oh ya Allah, game kemarin kan? Kalau yang kemarin kan kita bermain ular tangga. Jadi kalau sekarang gamesnya berbeda lagi, itu mengenai kerjasama tim. Absen dulu, apakah ada yang absen hari ini? Yang tidak masuk? Alhamdulillah, berarti hari ini Ananda Ibu F6 masuk semuanya. Alhamdulillah juga kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu untuk melanjutkan materi kita hari ini. Jadi setelah absen udah Ibu ambil, kita masuk ke materi hari ini yaitu tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Nah, sebelum masuk ke materi ini, apakah Ananda masih ingat pembelajaran kita minggu lalu? Masih? Ayo Ibu tanya siapa ya? Josi aja. Nah Josi, apa materi kita minggu lalu? Materi pembelajaran kita minggu lalu yaitu mengenai demokrasi dan dari pelajaran tersebut saya paham bahwa di dalam kelas kita melaksanakan demokrasi dengan baik dan contohnya yaitu bermusyawarah. Walaupun berbeda-beda pendapat, kita tetap menemukan pendapat yang tepat dan benar. Jadi aplaus pada Josi ya Nanda. Nah berarti alhamdulillah materi kita minggu lalu masih diingat. Nah berarti kita masuk ke pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik dapat menelaah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara serta menciptakan solusi dari permasalahan yang Ananda dapatkan. Nah, itu untuk materi kita hari ini. Susun kata-kata ini dulu sebagai tes awal dari pembelajaran kita hari ini. Hak dan ya, susunan katanya adalah hak dan masih ada lagi. Kewajiban. Ini. Nah, berarti ada 3, yaitu yang pertama hak dan kewajiban. Yang terakhir pelanggaran. Susunannya? Pelanggaran hak dan kewajiban. Nah, ada satu pertanyaan mengenai hak dan kewajiban. Ibu ingin Ananda merasakan apakah hak dan kewajiban Ananda sudah seimbang? Ada hak, ada kewajiban. Gimana rasanya? Rasanya sudahkah seimbang antara hak dan kewajiban? 100% sudah? Belum. Nah, semoga setelah pembelajaran kita hari ini, hak
Ananda pahami, kemudian kewajiban juga Ananda laksanakan. Analisa dari gambar berikut. Kalau bisa membedakan, berarti sudah mampu atau sudah tahu Ananda mana yang hak, mana kewajiban. Hak dan kewajiban. Kalau udah bisa membedakannya, berarti Ananda sudah tahu apa itu hak, apa itu kewajiban. Ini gambar apa? Hak. Pelanggaran hak. Ini pelanggaran kewajiban. Nah, adapun manfaat dari pembelajaran kita hari ini, Ananda jadi tahu setelah berdiskusi, kemudian setelah mengamati, Ananda bisa membedakan mana yang hak, mana yang kewajiban. Setelah itu, mana yang termasuk ke dalam pelanggaran hak dan mana yang termasuk ke dalam pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Sehingga kalau sudah tahu, sudah bisa membedakan, Ananda menjadi seseorang yang lebih baik, menjadi warga negara yang lebih baik. Pelajaran kita hari ini, silakan Ananda simak video yang Bu tampilkan di depan. Sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki hak dan kewajiban. Hal tersebut bisa menjadi sifat rimba balik. Namun, ada juga macam-macam bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara yang dilakukan masyarakat. Padahal, hak dan kewajiban perlu dijalankan beriringan dan keduanya tidak bisa dipisahkan. Nah, berikut ini berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Masyarakat akan mendapatkan haknya jika sudah melaksanakan kewajibannya. Apa itu hak? Hak adalah hal mutlak yang dimiliki masyarakat dan sudah ada sejak lahir. Contoh hak anak adalah berhak mendapatkan perlindungan. Lalu, apa saja bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara? Bentuk pelanggaran hak warga negara. Ada berbagai bentuk pelanggaran hak warga negara yang terjadi di Indonesia, seperti menangkap seseorang demi menjaga stabilitas tanpa adanya landasan hukum, menggunakan budaya kekerasan atau main hakim sendiri pada masyarakat karena dianggap melakukan hal yang salah dan dinilai mengganggu keamanan dan membahayakan hidup warga negara. Juga memberikan kebebasan pemerintah dengan alasan dapat mengganggu stabilitas keamanan. Adanya hukuman mati. Hukuman ini dianggap kontroversial karena setiap manusia memiliki hak untuk hidup. Adanya tindakan penggusuran. Hal ini dianggap tidak benar karena masuk dalam bentuk pelanggaran terhadap hak warga negara. Bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Saat pelanggaran hak terjadi, biasanya karena adanya pengingkaran kewajiban warga negara. Inilah bentuk pengingkaran kewajiban warga negara. Tidak membayar pajak dan merupakan kewajiban warga negara, membuang sampah sembarangan, tidak merawat dan justru merusak fasilitas negara, merusak atau mencoret bangunan umum. Dengan sengaja merusak jaringan telepon, melakukan penerbangan liar dan merusak alam, melanggar lalu lintas, tidak menggunakan keamanan saat berkendara seperti helm, tidak ikut berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Nah kids, itulah contoh dan bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban negara. Sekarang kita lihat yuk, apa saja hak dan kewajiban kita di rumah. Nah, dari cuplikan video tadi tentang materi hak dan kewajiban, sebagai seorang pelajar, Ananda memiliki hak, juga memiliki kewajiban. Ada hak, ada kewajiban. Dari cuplikan video pembelajaran yang sudah Ibu sajikan tadi, apakah ada pertanyaan? Oh, ada, Rifa, silahkan. Apa hubungan dari hak dan kewajiban, Bu? Berarti hubungan dari hak dan kewajiban. Hubungan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban. Jadi, Ananda, hak dan kewajiban itu berjalan selaras atau beriringan. Ada hak, ada kewajiban. Jadi, hak itu adalah segala sesuatu yang Ananda dapatkan setelah melakukan tugas atau kewajiban. Berarti kalau kewajiban, segala sesuatu yang harus dilaksanakan. Setelah kewajiban dilakukan, tentu Ananda bakalan mendapatkan hak. Sama di sekolah, Ananda memiliki hak? Kewajiban?
contohnya di sekolah apa? Belajar kemudian mematuhi aturan sekolah. Sudahkah Ananda patuhi peraturan di sekolah? Kalau di sekolah kita pakai sepatu hitam, sudah sepatunya hitam? Atau tidak telat atau masuk tepat waktu, sudah? Berarti sudah Ananda lakukan kewajiban. Hak mendapatkan ilmu seperti saat sekarang ini itu hak ya Ananda. Kemudian memperoleh nilai yang bagus juga hak. Masih ada pertanyaan tentang video cuplikan video yang tadi? Tidak. Atau menanggapi? Tapi boleh silahkan. Nah, dari video yang Ibu tayangkan saya mengerti, Bu, bahwa hak itu merupakan sesuatu yang kita dapat ketika kita sudah melakukan suatu kewajiban. Jadi hak dan kewajiban itu akan selalu beriringan. Berarti Rena sudah paham hak dan kewajiban itu beriringan. Tadi hak dan kewajiban kan udah kita bahas. Nah, ini merupakan contoh kasus pelanggaran hak warga negara. Kan hak. Nah, yang pertama ada penangkapan yang salah, kemudian ada tindak angka putus sekolah yang tinggi. Angka putus sekolah yang tinggi. Hak kan? Karena setiap Ananda memiliki hak untuk belajar. Nah, nih ada juga kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak tepat waktu. Nah, berarti tentu harus tepat waktu dalam membayarnya. Nih yang kedua, siapa yang sering membuang sampah sembarangan? Nah, kalau ada, berarti Ananda sudah melakukan pengingkaran kewajiban. Ini merupakan penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama adanya sikap egois, mementingkan diri sendiri. Kemudian ada rendahnya kesadaran, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan. Kemudian ada juga ketidaktegasan aparat penegak hukum. Tingkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan. Di sini ditanamkan, setiap anggota masyarakat itu memiliki hak yang sama, memiliki kewajiban yang sama. Nah, berdasarkan video tadi, Ibu ingin Ananda bekerja dalam kelompoknya berdasarkan gaya belajar. Nah, siapa di sini yang suka menggambar? Nah, berarti nanti Ananda yang menunjuk ini suka kelompok visual. Siapa di sini yang suka menulis dan berbicara? Berarti nanti kelompok Ananda masuk ke dalam kelompok auditori. Kemudian siapa di sini yang suka langsung berpraktek? Di kelas ini ada dua gaya belajar yaitu auditori dan visual. Sebelum masuk ke kelompok atau membentuk kelompok, sepertinya Ananda Ibu mengantuk. Ayo kita lakukan ice breaking. Mau nggak kita ice breaking? Nah, aturan ice breakingnya nanti ketika Ibu bilang konsentrasi dari Harazip sampai Hamdi itu berhitung. Hamdi yang bagian? Ya. Dimulai dari Harazip 1, 2, 3 sampai ke belakang. Aturannya nanti ketika Ibu bilang konsentrasi 1, 2, 3, 4, 5 sampai. Nanti ketika Ibu tiga kan ganjil kan? Kalau ganjil berarti bilang oke. Nanti kalau Ibu bilang 8 genap nggak? Berarti yes. Paham akan ice breaking-nya? Supaya Anda tidak ngantuk ya. Ayo berdiri. Nah, tekuk konsentrasi 3. Kemudian 15. Kan berarti di sini rohim gugur. Berarti kalau 15 yes sih. 20. Nah, 25. Oke, ya Allah, berarti masih tetap konsentrasi meskipun di jam terakhir. Boleh Ananda buat duduk ke kelompok berdasarkan gaya belajar yang sudah kita bagi. Jadi, permasalahan yang akan Ananda selesaikan, apa penyebab, apa solusinya, untuk supaya adil, kita gunakan aplikasi ini. Di sini, kasus yang akan Ananda cari, kemudian kenapa, dan selesaikanlah caranya. Ini cari solusi dari permasalahan ini. Nanti Ananda akan Ibu bagikan LKPD. Di sana Ananda merumuskan, kemudian mencari solusi dari permasalahan yang akan Ibu Ananda selesaikan. Nanti ini kita acak, berarti kalau untuk A1 kita lihat ini sama sampai V2. Nah, berarti ada perundungan 1
pelanggaran lalu lintas. Itu yang untuk A1. Bukan. Setiap kelompok mendapatkan 2 masalah. Udah dapat semuanya, Ananda? Nah, berarti untuk mencari penyelesaian dari kasus tersebut, silahkan Ananda berdiskusi. Untuk materinya udah Ibu berikan bahan bacaan. Untuk tambahan, Ananda boleh menggunakan handphone. Silahkan keluarkan handphonenya. Jadi ini bentuk contoh salah satu kasus pelanggaran hak, ya kan? Putus sekolah. Sementara sekolah merupakan kewajiban dari pemerintah untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk bukan pendidikan dasar, dimulai dari tingkat SD sampai S. Nah, anak ibu yang visual, ini ada gambar sebagai acuan Ananda untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan Ananda diskusikan dengan kelompok Ananda. Silahkan Ananda lihat gambar-gambar yang sudah Ibu sajikan ini. Gimana? Udah dapat? Sedang mencari, Bu. Nah, bisa kan? Nah, ini kan mengenai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini kan mengenai pelanggaran lalu lintas. Sudah pernah Ananda lakukan atau sering Ananda lakukan dalam kehidupan? Apa contohnya? Tidak memakai helm. Nah, itu kan kita tidak memakai helm. Apa solusinya? Karena helm itu kan untuk kita sendiri kan? Nah, jatuh terlindungi kepala. Gimana Nanda dapat? Berdasarkan gambar-gambar tadi apakah membantu? Nah, merusak fasilitas umum. Apa solusi yang Ananda carikan dari permasalahan atau kasus tersebut? Solusinya dimulai dari kita sendiri. Contohnya meja ini kan fasilitas, jadi kita harus menjaga fasilitas sekolah sehingga fasilitas ini bisa digunakan untuk generasi yang akan datang. Luar biasa. Berarti kelompok Hilma sudah menyelesaikan apa yang Ibu ujikan, kemudian kelompok visual 2 sudah menentukan juga solusi dari permasalahan yang sudah diberikan. Mantap, good job. Anda udah selesai? Nah, jadi nanti di sini kan ada 2 kelompok, ada Audi 2, kemudian visual 2 kelompok juga. Jadi sekarang Ibu minta siapa di sini yang mau maju, silahkan ke depan dimulai dari kelompok auditori. Silahkan. Maju nak, boleh? Terus pelanggaran yang akan saya presentasikan adalah pelanggaran lalu lintas. Saya contoh dari pelanggaran lalu lintas yang memberikan dampak negatif ialah kecelakaan yang menyebabkan korban jiwa di jalan. Penyebab dari kecelakaan atau pelanggaran lalu lintas ini adalah kurangnya kesadaran pengemudi, yang kedua terburu-buru, yang ketiga ikut-ikutan, yang keempat pemahaman yang kurang terhadap peraturan lalu lintas, dan yang terakhir jalannya rusak. Solusi dari masalah tersebut ialah yang pertama, memberikan edukasi dan kampanye keselamatan berkendara. Yang kedua, meningkatkan kemampuan dan pengetahuan dalam berkemudi. Yang ketiga, membangun infrastruktur jalan dan apil. Yang keempat, mengembangkan kendaraan yang
yang berteknologi termaktahir, dan yang terakhir adalah menegakkan hukum yang tegas dan adil bagi pelanggar lalu lintas. Baiklah, dari dua materi yang disampaikan tadi, apakah dari teman-teman ada yang ingin bertanya? Baiklah, kepada Ririn silahkan. Perwakilan dari kelompok visual ingin bertanya, apa penyebab ketika kita sering melanggar peraturan lalu lintas? Menjawab pertanyaan dari Ririn. Itu semua tergantung juga dari kesadaran diri kita masing-masing. Seperti contohnya di saat kita berkendara, kita harus menggunakan helm. Apabila kita tidak menggunakan helm, kerugiannya juga akan datang kepada diri kita sendiri. Dan di saat kita menggunakan helm, di saat kita mengalami kecelakaan, kepala kita selamat dan kita selamat sampai tujuan. Mungkin hanya itu dari saya. Baiklah Ririn, apakah sudah mengerti dengan jawaban kami? Baiklah, mungkin sekian materi yang akan kami sampaikan. Kami sudahi presentasi kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ananda berarti itu adalah hasil presentasi dari kelompok auditori. Silahkan Ananda berikan A+ untuk teman Ananda, karena mereka sudah mampu mengucapkan tanpa lihat teks. Kemudian tadi juga sudah diberikan solusi dari permasalahannya. Kalau Ibu kutip dari solusi yang diberikan oleh teman-teman Ananda tadi, dari 2 kasus, semua dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita langgar, apa akibatnya? Apa dampaknya untuk diri kita sendiri? Contoh tadi kata Rifa, yaitu dalam penggunaan helm. Kalau kita gunakan helm, kalau terjatuh, terlindungi nggak kepala kita? Ya, jadi semua kasus yang sudah Ananda pecahkan, solusinya Ananda yang tahu dan ciptakan sendiri. Dimulai dari diri sendiri. Dah, lanjut kita ke kelompok visual. Silahkan yang mau maju boleh, perwakilan juga boleh. Ayo, siapa yang mau maju, Nak? Nah, kelompok ini akan menyajikan gambar yang sudah mereka buat. Sudah mereka diskusikan. Silahkan ditanggapi dan dinilai gimana hasil dari temanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang pelanggaran HAM dan kemiskinan dan pengangguran. Ini hasil dari gambar tentang pelanggaran HAM dan kemiskinan dan pengangguran. Sekian dari gambar kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Baik, Razid. Gambar Laila, Dimas, dan Raffi sangat bagus. Kita melihat dari penampilan teman-teman Ananda, berarti berakhir pula lah presentasi kita hari ini. Mari kita simpulkan materi kita hari ini. Yang pertama apa? Pertama, hak adalah segala sesuatu yang menjadi miliknya, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus jika seseorang melanggar hak dan jika seorang melanggar kewajiban, berdampak kepada diri sendiri, akan membuat hidup tidak tentram karena akan menimbulkan berbagai masalah dari luar. Kemudian dari orang lain, apa dampaknya? Nah, itulah materi hari ini.
Nah, Ibu ingin melihat pemantapan dari materi kita hari ini menggunakan games. Ini ada kartu. Silakan Ananda per kelompok berbaris. Nanti untuk kelompok V1, V2 dan V3 sampai V4 tuh ini 2, 3 dan 4 sampai ini. Silakan cari jawabannya di sini. Nanti kelompok yang tertinggi mendapatkan poinnya. Nanti akan Ibu berikan reward. Memantapkan materi kita hari ini. Kan ada 5 perwakilan. Silahkan Ananda cari jawaban sesuai dengan yang pertanyaannya di depan. Nanti Ananda tulis jawabannya ditempelkan ini. Dimulai dari kelompok pertama ya. 1, berarti Rifa juga. Baiklah, berarti untuk memberikan reward, kita lihat dulu hasil dari games kita hari ini, yaitu yang pertama. Coba Ibu minta bantuan satu dari cepat ya. Kasus pelanggaran hak warga negara. Korupsi, plagiat, kekerasan, mengatasnamakan agama, kasus salah tangkap, perundungan, kebuli, kemiskinan, angka putus sekolah, pembunuhan, aksi main hakim sendiri, mencemarkan nama baik. Nah, berarti hanya 1. Kemudian faktor penyebab pelanggaran hak: terlalu mementingkan diri sendiri, sikap tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, rendahnya kesadaran, penyalahgunaan teknologi, ketidaktegasan aparat penegak hukum, ringannya sanksi. Jadi poinnya 7. Upaya pemerintah meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan peran lembaga, menegakkan supremasi hukum, meningkatkan hubungan harmonis, penyebar luasan prinsip, meningkatkan profesionalisme. Berarti setelah dilihat perolehan poin itu jatuh ke kelompok ada 7, A2. Nah, ini reward yang Ibu berikan, silahkan Ananda bagi. Mana perwakilan kelompoknya? Terima kasih Ibu. Sama-sama. Melalui Google Form. Silahkan lihat linknya, nanti Ibu kirim melalui WA. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, berhubung minggu depan kita P5, kita lanjutkan P5. Baiklah, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Bu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Ketua kelas, Ibu minta kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan hamdalah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan hati-hati di jalan.